Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sebagai pewawancara, nama saya Raihan Habib Irawan dari Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum semester 5. Video wawancara ini merupakan tugas UAS dari mata kuliah Hukum Pidana Islam. Nah, di sebelah saya terdapat narasumber yang sangat Masya Allah, yakni merupakan kiai saya di pesantren Al-Quran Nurul Falah, pesantren tahfidz leader Nurul Falah. Surabaya. Ya, pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fikih jinayah, lebih tepatnya mengenai jarimah. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Pertama, apa sih jarimah itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Mas Raihan ya, Islam itu kan punya misi ya. Misi punya tujuan yang baik, yaitu yang kita kenal rahmatan lil alamin. Jadi Allah itu mengatur supaya dunia ini menjadi surganya makhluknya Allah. Jangan ada kerusakan, ya, jangan ada kerusuhan, jangan ada penindasan dan kejelekan-kejelekan yang lain. Nah, misi dan tujuan tadi itu diperkuat dengan peraturan Allah, ya. Dengan peraturan-peraturan Allah yang kita kenal, contohnya dengan kalimat yang mudah, Allah melarang sesuatu perbuatan. Perbuatan itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, ya. Kita bicara manusia, Allah misalnya membuat aturan manusia tidak boleh berbuat A. Kalau dia melanggar perbuatan A itu tadi, maka dia akan dikenakan hukuman. Nah, jadi namanya itu jarimah, ya. Suatu tindakan hukum Islam bagi orang, bagi manusia yang melanggar ketetapan-ketetapan Allah. Bisa ulangi, Allah punya tujuan mengatur dunia ini supaya menjadi baik penghuninya, makhluknya, dan Allah menetapkan larangan-larangan. Siapa yang melanggar larangan itu akan kena hukum. Nah, kita kenal dengan istilah jarimah, ya, yaitu suatu tindakan dari hukum terhadap orang yang melanggar aturan-aturan, yaitu namanya jarimah. Berarti pertanyaan kita nanti, aturannya apa saja, ya, pelanggarannya apa saja, hukumannya, jenis-jenis hukuman, ya, jarimah itu memang diatur dalam Islam, ya. Jadi misalnya jenis yang pertama itu namanya Had atau hudud. Itu adalah jenis hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya, melalui Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Ditetapkannya oleh Allah hukuman ini tadi agar manusia tidak ngawur, ya, tidak seenaknya menghukum orang sesuai dengan nafsunya, ya. Petugas tidak bisa menghukum orang sesuai dengan nafsunya masing-masing. Jadi jenis yang pertama adalah jenis hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Suatu contoh, ya, Allah sudah menetapkan hukuman bagi orang yang mencuri, ya. Di mencuri itu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ini suatu contoh di akhir ayat surat Allah. Jadi orang yang mencuri itu akan
dihukum dengan cara apa? Dia dipotong tangannya. Tangannya yang mencuri itu, tangannya pencuri itu akan dipotong, itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya jenis jarimah yang pertama, ya. Jadi, perbuatannya apa, hukumannya apa, itu sudah ditentukan oleh Allah. Sekali lagi contohnya pertama adalah mencuri. Mencuri dipotong tangannya. Mencuri pertama dipotong tangannya yang kanan, ya. Kalau mencuri lagi dipotong berikutnya, ya, yang nah, begitu seterusnya. Kalau kita membaca atau meresapi jenis memotong tangan dan kaki dan seterusnya ini tadi, itu kan Allah ingin mengingatkan agar jangan ada pencurian. Akhirnya nanti dalam bahasa kita menjadi beruntung itu bahasa Jawa, ya. Jadi dia nanti nggak punya tangan, nggak punya kaki akhirnya karena suka mencuri tadi. Itu dibikin oleh Allah supaya tidak ada orang yang menyakiti hati orang dengan cara mencuri. Yang kedua contohnya adalah berzina. Ya Allah, perbuatan zina itu betapa terhinanya. Nah, hukuman zina itu sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Sudah ditetapkan oleh Al-Quran, ditetapkan oleh Nabi dalam hadisnya, ya. Nah, orang yang berzina itu ada dua. Kalau pelaku zina itu belum berkeluarga, maka dia dihukum dengan satu jenis hukuman. Apa, Mas? Dicambuk 100 kali. Nah, ya kan? Dicambuk 100 kali. Yang pada dicambuk sekali saja kita sudah kesakitan, ya. Nah, yang dicambuk itu ada dua, fisiknya dan mentalnya. Jadi kalau fisiknya ya dia merasa sakit, dicambuk kan sakit, ya. Kemudian yang kedua dicambuk mentalnya. Jadi dia akan merasa terhina dicambuk itu, apalagi kalau misalnya mencambuknya di hadapan orang banyak. Seperti pernah kita lihat di Aceh dulu, ya. Orang ditaruh di depan masjid, ada tempat tinggi gitu, ya, sesuai dengan kesalahannya dia dicambuk di situ. Nah, ya. Jadi orang yang berzina yang belum berkeluarga akan dicambuk seperti itu. Berapa kali, Mas? 100 kali. Aturannya sudah diatur di dalam Al-Quran, dalam hadis, sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah pezina yang pelakunya itu sudah berkeluarga. Ini lebih berat. Sudah beristri, sudah bersuami kok berzina, maka hukumannya itu dia lebih berat. Diapakan, Mas? Dirajam. Ya, apa dirajam itu? Kamu ingat? Dirajam itu ini ditimbun di tangan, Ya. yang dilempari menggunakan batu hingga meninggal. Nah, ini kan ngeri kan? Ya. Jadi pezina yang sudah berkeluarga itu hukumannya itu sudah ditentukan oleh Allah dengan cara orang itu ditanam dalam tanah, ditanam seperti kita menanam pisang gitu. Tapi kalau menanam pisang kan yang ditanam kan cuma bawahnya, ini enggak, ya. Ini dia ditanam sampai ya masih kelihatan orangnya, ya. Itu teknisnya nanti gampang kita pelajari lagi. Tapi yang sangat penting lagi, selain ditanam, orang ini nggak bisa bergerak-gerak, nggak bisa lari, terus dilempari dengan melemparnya dengan keropok apa dengan emas? Bukan dengan uang, ya. Jadi dilempari dengan batu. Jasad yang kelihatan tadi, badan yang kelihatan itu, sisa dari tanaman badannya itu dilempari batu sampai dia meninggal. Ini kan sangat mengenaskan, ya, menyakitkan sekali, membuat kita terpuruk dan akhirnya dia itu mati gara-gara dihukum gara-gara perbuatan zinanya. Kejamnya, pedihnya hukuman berzina itu supaya tidaklah ada orang yang berani berbuat zina. Gitu, ya. Saya kira begitu, ya. Nanti kita
untuk jenis yang kedua. Jenis yang kedua apa, Mas? Masih ingat kan? Yang kedua yaitu kisos. Nah, Kisos atau apa kisos itu yang kamu ingat? kisos itu adalah hukuman yang diberikan secara setimpal sesuai dengan apa yang dilakukan. Ya, jadi kisos itu ya jenis hukuman yang lain lagi, beda dengan yang tadi ya. Kisos itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Islam sesuai dengan perbuatannya. Apa yang kamu bisa contohkan, Mas? Contohnya kisos ya, misalnya Dia memotong ya seseorang, misalnya seorang ini membunuh orang lain, nah maka nyawa dibalas nyawa, sehingga dia juga harus dibunuh. contoh satu. Contoh yang kedua, selain membunuh apa? Ya, jadi kisos itu hukuman yang diberikan oleh Allah, hukuman yang ditentukan oleh Allah, hukuman yang ditentukan dalam Islam sesuai dengan perbuatannya. Jadi kalau dia itu misalnya memotong apa itu? Telinga orang, ya kamu memotong telingaku, ya kamu juga akan dihukum dipotong dari telingamu. Kalau kamu memotong jarinya orang, kamu akan dipotong jarinya. Kalau kamu memotong tangannya orang, kamu juga akan dipotong tanganmu. Kisos itu adalah jenis hukuman yang sama antara pelaku, ya kalau dia melanggar A, ya dia dibalas dengan A. Jadi itu ya. Tangannya, dia memotong tangan orang, maka dia akan dipotong juga. Itu yang biasa kita dengarkan dalam keterangan-keterangan. Itu contohnya itu gampangnya seperti itu. Memotong telinga orang, dipotong sendiri telinga. Dia membunuh orang, dibunuh sendiri ya, oleh hukum. Nanti ada eksekutornya, ada pelakunya, siapa yang harus membalas membunuhnya itu tadi. Jadi diatur, tidak semua orang nanti saling membunuh kalau itu. Masih ingat yang ketiga apa? Yang ketiga itu terima takzir. Masih ingat kamu takzir? Terima takzir itu adalah hukuman yang diberikan oleh hakim. Jadi hukuman itu ditentukan oleh hakim. Ya, indah sekali ketentuan Islam itu. Jadi yang jenis yang ketiga ini, jaringan yang ketiga ini ditentukan oleh keputusan hakim. Jadi tidak gampang memang. Jadi kalau kita menghadapi masalah, ada pembunuhan, ada pencurian, ada perzinahan, macam-macam kejahatan yang dilarang oleh Allah itu, salah satu yang diberikan otoritas atau diberikan tugas untuk menangani jenis hukuman yang ketiga ini adalah namanya hakim. Ya. Hakim ini begitu ada perkara ya disidangkan. Setelah disidangkan, pelaku kejahatan ini diputuskan dengan sesuatu keputusan bahwa dia dinyatakan bersalah, hukumannya begini. Itu ketetapan hakim, dan hakim ini tidak menentukan sesuai dengan nafsunya, tapi dia juga merujuk kepada ketentuan Allah, ya, ketentuan agama Islam. Setelah diteliti orang ini kesalahannya apa, ya, benar nggak orang ini bersalah, ada bukti, ada saksi dan lain-lain, diputuskan bersalah kamu, maka hukumannya begini. Itu namanya takzir. Apa contohnya, Mas? Seperti ini, misalnya hukuman tetap ya. Kenapa? Ya, ketika itu ada orang yang mencuri, tapi tidak langsung dipotong tangannya. Nah, itu kan ditinjau kembali. Kenapa sebab dia mencuri? Nah, ternyata dia itu mencuri karena emang tidak bisa makan sehingga terpaksa mencuri. Jadi di situ ada keinginan, jadi tidak langsung dipotong tangan. Jadi itu berarti jenis kejahatan yang mestinya dia dipotong karena mencuri, tapi tidak dipotong zaman sahabat ini. Dia atau beliau mencari. Ya kalau kita gambarkan ini sedang disidangkan di pengadilan gitu ya, dicari bagaimana
faktanya. Ternyata faktanya ditemukan orang yang mencuri bukan menjadi pekerjaan mencuri itu, ya, tapi mencurinya dia karena kelaparan, tidak punya pekerjaan, tidak bisa makan, akhirnya dia mencuri. Jenis pencurian ini tadi itu bukan menjadi pekerjaan dia, tapi keterpaksaan. Nah, karena datanya itu seperti itu, maka khalifah itu, ya, sahabat Nabi ini tidak memotong tangannya seperti ketentuan yang tadi nomor 1 itu, tapi dia adalah diberi keringanan tadi ya, kamu ya, keringanan atau apa ya berdasar pertimbangan ini, maka dia tidak dipotong tangannya, terus dia bakar. Ya sesuai dengan kadar kesalahannya nanti ya. Nah ini yang menarik lagi, yang kedua adalah dia itu di dalam Islam dihadapi kayak apa pencurian keterpaksaan terjadi itu. Maka salah satunya dia dikasih nafkah, bisa ya nanti sesuai dengan ketetapan si pengadilannya ini tadi, hakimnya tadi. Kemudian yang kedua mungkin dicarikan solusi, dikasih jalan untuk dia bisa hidup, misalnya dikasih pekerjaan atau dikasih keterampilan apa, dari keterampilan dan pekerjaan itu dia bisa menghasilkan uang ya untuk biaya hidupnya, jadi tidak mencuri lagi. Inilah indahnya ketentuan dalam Islam. Jadi orang hidup di dunia ini diatur oleh agama ya, nggak seenaknya ya tadi. Nah yang kita bicara ini ketepatan contoh dari sisi hukuman. Intinya Islam melarang orang berbuat kezaliman. Siapa yang membuat kesalahan itu akan ada hukuman. Iya Mas ya. Oke, bertemu lagi kuliah nanti ya, supaya kamu jangan hanya hafal tentang rumus-rumus itu, tapi yang paling penting adalah bahwa Islam itu tidak menghendaki, Allah itu melarang orang berbuat kezaliman, ya, membuat kesalahan kepada orang lain. Jadi itu yang contoh-contoh curi, zina, segala macam tidak boleh. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Kan ya? Ya. Ada pertanyaan terakhir. Apa itu? Ya. Jadi kan sudah kita sampaikan tadi mengenai macam-macam nih dari dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana apabila hukum pidana Islam ini diterapkan di Indonesia? Apakah sekiranya bisa gitu diterapkan, diimplementasikan secara menyeluruh? Ya. Jadi sekarang realitas di dunia sekarang ini, kalau zaman Nabi kan dunia itu belum seperti sekarang, ada negara A, negara B sampai Z yang begitu banyaknya sekarang. Ada benua A, benua B dan lain-lain. Maka seperti nabi-nabi terdahulu itu wilayah kekuasaannya, wilayah amanah yang diberikan oleh Allah sangat luas. Yang mana kalau Nabi bentukan A, semuanya bicara. Karena negaranya negara Islam atau dunianya dunia Islam. Nah, sekarang zaman sekarang itu dunia itu sudah terbagi-bagi, terpetak-petak oleh negara-negara. Masing-masing negara itu punya ketentuan sendiri. Di antaranya kalau secara ekstrim kita sebut ada negara Islam, ada negara yang tidak. Ya. Seperti Indonesia itu kan bukan negara Islam. Ya, dia campur agamanya, di situ ada agama apa saja yang diresmikan, yang diputuskan menjadi agamanya rakyat bangsa Indonesia. Karena negara Indonesia ini bermacam-macam ya agamanya, ya, secara umum praktek hukum Islam itu bisanya diterapkan adalah sesuai dengan otoritas masing-masing daerah. Contohnya Aceh kok bisa? Ya karena negara memberikan ketentuan khusus. Aceh itu disebut daerah yang khusus, daerah yang istimewa, daerah yang diberi ketentuan khusus. Mengapa? Ya karena sesuai dengan daerahnya dan masyarakat. Ada yang kata Surabaya ini 100% orangnya Muslim, ya. Maka tidak sulit bagi negara untuk menentukan sudah karena
Surabaya ini adalah semuanya muslim, lalu pimpinan di Surabaya ini bisa mengusulkan agar ketentuan hukum itu sesuai 100% sesuai, nah, seperti Jarima tadi diterapkan di Surabaya itu bisa. Tapi kalau ditentukan secara nasional, karena negara ini bukan negara Islam, maka terdapat kendala-kendala. Jadi Indonesia itu yang memungkinkan, ya idealnya memang seluruh ya, negara gitu ya. Jadi kalau ada orang mencuri di negara Indonesia, maka harus dipotong tangannya kan, seperti tadi yang kita jadi. Karena di sini bukan negara yang menganut agama Islam saja, maka tidak bisa. Tapi kalau mau itu bisa dibikin undang-undang ya, di siapa saja yang beragama Islam ya, yang beragama Islam ya, kok mencuri dipotong tangannya sesuai dengan ketentuannya. Tapi siapa yang tidak beragama Islam mencuri ya tidak dipotong, hukumannya beda sesuai dengan agamanya. Ini yang mungkin. Jadi pilihan pertama adalah semua ini dihukum sesuai agamanya masing-masing, tidak harus seluruh rakyat Indonesia hukumannya sama, tapi sesuai agama. Ya. Yang kedua pilihannya adalah seperti Aceh, jadi per daerah. Oh, daerah ini full agama Islam saja diterapkan bagi daerah ini. Daerah ini tidak agamanya tidak Islam saja, kabupaten A ini atau provinsi A ini tidak semuanya beragama Islam, yang diterapkan sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya tidak bisa agama Islam sesuai dengan agama Islam yang namanya ketentuannya, peraturannya peraturan sesuai dengan hukum negara. Ada KUHP segala macam. Seperti itu ya. Itu pilihan-pilihan. Jadi kita bisa memilih yang A atau memilih yang B. Ya. Kalau memilih yang ideal, semuanya tadi ya masih bisa terpisahkan. Itu setiap pencuri misalnya, kalau agamanya Islam dia melakukan Islam. Tapi kalau dia bukan Islam, maka hukumannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Gitu ya. Jadi semoga dialog kita ini menginspirasi orang lain yang ahli di bidang ini, sehingga bisa dicari jalannya kira-kira bagaimana bangsa negara ini mengambil sikap. Nah, ini DPR-nya yang berperan. Iya benar. Kamu jadi DPR lah ya. Insya Allah Bisa. Demikian ya, terima kasih ya. Ya mungkin baiknya kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama tadi, Jarima adalah ketetapan yang emang ketetapan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Nah itu Untuk orang yang melanggar peraturan. Nah, kemudian macam-macamnya tadi ada 3 ya. Pertama hudud atau had, yang kedua ada kisos dan diat, yang ketiga ada ta'zir. Nah, kemudian bagaimana penerapannya itu sebenarnya bisa diterapkan, tapi karena banyaknya ini agama masyarakat Indonesia ini yang diresmikan gitu kan di Indonesia, maka itu bisa terdapat beberapa kendala-kendala. Tapi jika diusahakan masih bisa. Ada pilihan-pilihan. Nah, baik ya mungkin sekian dialog yang kita ingat, semoga ya memberikan manfaat bagi kita, terus bagi kita, kemudian untuk orang-orang yang mendengarnya. Kita tutup dengan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selamat belajar Mas. Terus dimakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.